Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini sama rakit PC lagi dan juga PC yang sudah ada di sini yang bertemakan Ryzen 5 5600G harga di bawah 6 juta. Dan juga di sini part-partnya semua dengan tampilan berwarna hitam dan juga fan-nya berwarna ungu. Seperti contoh yang ada di sini ada dua warna, hitam dan juga ungu lah supaya lebih menarik. Kalau RGB ya bosen sih kalau lama-lama ya. Tapi kalau yang ini dua warna udah terlihat cakep maupun keren seperti contoh yang ada di sini. Dengan harga yang murah juga atau terjangkau lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini untuk papatnya semua, papatnya tersebut yaitu baru semua, nggak ada yang second. Coba mengandalkan Ryzen 5 5600G dan juga Vega 7 dari eGPU-nya tanpa Vega tambahan. Tapi bisa upgradable lah untuk kedepannya, kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming dan juga editing, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G yang dimana 6 core 12 thread dengan harga 2.150.000. Harganya juga baru naik-naiknya. Tapi ini yang garansi resmi ya, bukan yang garansi internasional. Kalau yang resmi dia itu 2150, kalau yang internasional sekitar kalau nggak 2 juta ya 2.050 lah, cuma terpaut 100 kurang lebihnya. Jadi bebas untuk kalian membeli yang resmi maupun yang internasional. Meskipun untuk prosesor dia itu jarang rusak, jadinya aman-aman aja sih kalau membeli yang internasional maupun yang garansi resmi. Jadi mana untuk sementara menggunakan ini dulu, mengandalkan Vega 7 dari bawaan Ryzen 5 5600G. Selanjutnya saya menggunakan ini mupunya ASRock A520M HVS yang dimana sudah support M.2 NVMe supaya lebih simpel tampilannya dan juga lebih bagus. Ini dibanderol dengan harga 1 juta aja, yang termurah daripada merek-merek yang lainnya. ASRock udah lebih bagus. Dan juga garansinya dari ya AMD, sama seperti prosesor yang ada di sini, garansi AMD 1 juta udah lebih dari cukup untuk yang serinya ASRock A520M HVS. Kalau misal tambah 300.000 bisa sih mendapatkan yang B450 ya, tapi bebas B450 maupun A520. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini. Ini adalah Kingston Vari Beast lah, 2x8GB dengan kecepatan 3200. 16GB udah lebih dari cukup. Karena untuk minimal yang menggunakan eGPU dia itu harus 3200 supaya performanya bagus. Kalau misal ingin lebih bagus silahkan cari yang 3600 ke atas. 3600 udah lumayan sih. Tapi kalau 3200 udah lebih dari cukup dan juga performanya udah bagus untuk menggunakan eGPU karena mengandalkan itu juga. Jangan 8GB lah atau 2 kali 4GB. Kalau bisa di 16GB langsung aja karena mengandalkan eGPU. Dan juga harganya sekitar 800.000 untuk yang ini, Kingston Vari. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD NVMe dari Cube Gaming. Harganya murah dan juga performanya dia itu bagus. Ada SSD controller, udah saya review di video sebelumnya, 512GB dengan harga sekitar 400 ribuan lah. Harganya saya kasih di bagian sini ya. Ya karena aku juga kadang lupa untuk harganya. 512GB, boxnya sangat simpel sekali, udah saya tancapkan di bagian sini, di tengahnya sini. Dia itu sangat kelihatan sekali, ada lampu biru-birunya. Meskipun tidak ada heatsink ya nggak masalah lah, suhunya masih aman untuk yang ada di sini. NVMe Cube Gaming. Dan juga selanjutnya saya menggunakan ini power supply-nya. Power supply FSP HV Pro 550W yaitu bronze dan juga penampakannya ada di sini juga. Sangat kelihatan sekali dari segi casing yang ada di sini. Dengan harga 720.000. Harganya terbilang naik lah untuk sekarang. Karena banyak orang yang minat untuk power supply ini, terkenal sih. Dan juga banyak orang yang membelinya, jadi harganya terbilang naik. Kalau dulunya tersebut di 600 ribuan, tapi sekarang di 700.000. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Tapi untuk upgradable kedepannya dia itu sanggup untuk mengangkat RX 6600 XT maupun RTX 3050. Dia masih sanggup sekali untuk FSP 550W bronze. Selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah casing Cube Gaming Alta. Ada dua tipe warna ya, hitam dan juga putih. Tapi dari usernya dia itu pengen yang berwarna hitam. Dibanderol dengan harga 460.000 untuk casingnya saja tanpa fan. Bisa dibilang ini bagus lah untuk casingnya. Tapi dari segi support CPU coolernya dia itu terbatas. Lebih baik menggunakan liquid cooler supaya bisa masuk ke sini. Karena kalau menggunakan pipa dia itu kurang support. Karena maksimalnya di 150 mm aja di casingnya ini.
Dan selanjutnya saya memakai fan yang ada di sini, fan yang bermerek XBT, ini yang berwarna ungu ya, dan juga harga satuannya tersebut 35.000. Dan saya membeli 6 seperti contoh yang ada di sini fannya, di bagian depan 3, di bagian atas 2, di bagian belakang yaitu ada 1. Untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus dan juga penampilannya sangat menarik sekali. Yang berwarna ungu dan juga berwarna hitam seperti contoh casing yang ada di sini penampakannya. Dengan total harganya 210.000 untuk 6 fan yang ada di sini. Ya, terbilang murah sih untuk yang ini dan juga bagus lah. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua sudah saya sebutkan dari segi part-partnya yang ada di sini. Rekomend atau tidak di harga 5,8 juta. Terbilang murah lah, di bawah 6 juta mendapatkan penampilan hitam dan juga ungu yang elegan serta bisa upgradable untuk kedepannya. Seperti contoh yang ada di sini, power supply-nya udah support. Serta part-partnya baru-baru semua yang ada di sini. Itu aja penjelasan dari saya. Kita lanjutkan saja untuk mereview PC yang ada di sini dari segi gaming dan juga editing video. Apakah worth it atau tidak di harganya, serta dayanya. Jangan lupa, apakah irit atau tidak menggunakan Ryzen 5 5600G. Itu aja dari saya. Lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Cube Gaming. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 28 detik, terbilang cukup lama. Biasanya di 15 detik, tapi kalau yang ini di 28 detik ya terbilang cukup lama lah. Tapi masih terbilang cepat daripada menggunakan hard disk. Dan juga tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama Cube Gaming. Lanjut ke HD Sentinel, untuk mengecek kesehatan dan juga performanya, SSD NVMe Cube Gaming dia tuh 100% semua. Dan juga node-nya dia itu perfect, serta suhunya 40 derajat terbilang masih aman untuk yang ini di kalangan SSD NVMe. Lanjut ke Crystal Disk Mark, untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe nya Cube Gaming. Untuk membaca mendapatkan 3214 dan juga menulisnya mendapatkan 1778. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia tuh up to-nya 2100 per 1700. Dan kalau kita lihat dari segi pembacanya terpaut 1000-an lebih, kalau menulisnya dia itu melebihi cuma hampir 100 megabit per second. Bisa dibilang ini kencang dan juga sesuai lah seperti yang ada di websitenya atau melebihi, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke HW Monitor, untuk mengecek suhu yang dimana saya menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga stok cooler AMD, apakah panas atau tidak. Untuk minimalnya mendapatkan 40 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan di 88 derajat. Kalau untuk minimalnya saya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain di 40 derajat, terbilang ini masih aman dan juga dingin lah. Tapi maksimalnya dia itu mendapatkan hampir di 90 derajat, terbilang ini masih aman-aman aja sebenarnya, tapi lebih baik di bawah 70 derajat. Ya dimana untuk yang ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut, mendapatkan di atas 80 derajat. Kalau bisa menambahkan CPU cooler yang 4 pipa supaya lebih dingin, menggunakan Ryzen 5 5600G. Lanjut ke Geekbench R15, untuk OpenGL mendapatkan 131 fps yang dimana saya menggunakan Vega 7 dan juga CPU yang mendapatkan 1750 CP. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan normal, dia tuh mendapatkan di 74 fps. Untuk yang ini juga masih aman, di atas 60 fps masih nyaman lah untuk bermain game GTA 5. Dan kalau mungkin GTA Roleplay tergantung settingannya aja untuk yang ini.
Lanjut ke Forza Horizon 4, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 59 fps. Untuk yang ini juga masih aman, hampir menyentuh di 60 fps. Ya, bisa dibulatkan 60 fps lah. Untuk yang ini settingan rata kiri di 1080p, masih lancar. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 211 fps. Untuk yang ini juga masih aman, di settingan rata kanan mendapatkan di atas 200 fps. Karena gamenya ini terbilang ringan, jadinya aman-aman aja di game Valorant. Lanjut ke game Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 69 fps. Untuk yang ini juga masih aman, di atas 60 fps dan juga settingan rata kanan di settingan high. Masih lancar di game Dota 2. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 49 fps. Yang dimana untuk yang ini, dia itu masih cukup lah, masih di atas 30 fps. Kalau misalnya ingin di 60 fps, silahkan setting ke settingan 720p di game Genshin Impact. Lanjut ke game PES 2021, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia mendapatkan di 53 fps untuk rata-ratanya. Kalau misal di settingan low, dia itu mendapatkan di 60 fps, tergantung selera kalian. Tapi memang lebih lancar di settingan low supaya lebih nyaman lah di 60 fps untuk yang ini di game PES 2021. Lanjut ke render video, yang dimana saya menggunakan Adobe Premiere 2020, menggunakan video 1080p di 9 menit 36 detik. Dan juga untuk yang ini saya tes menggunakan prosesornya dan juga Vega 7. Dan setelah saya render, dia itu mendapatkan di 1 menit 55 detik untuk kecepatan render video. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan 52 watt, terbilang irit kalau yang ini di bawah 60 watt. Serta untuk maksimal yang mendapatkan di 112 watt. Untuk maksimalnya ini saya tes di game GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan normal, dia mentok paling tinggi di 112 watt, terbilang masih irit lah. Tapi terkadang di Ryzen 5 5600G di bawah 100 watt. Mungkin tergantung komponen-komponen yang kalian pakai, beda-beda. Dari segi CPU coolernya, fan-nya, dan juga yang lainnya, dia itu berpengaruh. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ini di harga 5,8 juta, rekomen atau tidak? Dan kalau menurutku pribadi terbilang ini rekomen, yang dimana part-part yang ada di sini dia itu upgradable. Seperti contoh di power supply-nya. Kalau bisa menambahkan RTX 3050 maupun RTX 2060 serta RX 5600 XT, dia tuh masih bisa menggunakan power supply ini. Jadi nggak usah diganti lah untuk power supply-nya. Dan kalau misal ingin nambah bagus, silahkan nambah ke CPU coolernya supaya performanya dia tuh lebih dingin. Supaya tidak tembus di 90 derajat untuk kedepannya. Dengan tampil elegan, tidak RGB yang dimana supaya lebih enak dilihat untuk yang ini. Dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua, atau rakitannya seperti yang ada di sini gambarnya, menggunakan Ryzen 5 5600G berwarna hitam dan juga ungu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nanti saudaranya menarik review power PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga rakit PC lainnya. Serta jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.